Assalamualaikum sahabat Bila, bertemu lagi dengan saya Siti Mahmudah. Di sini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Happy watching. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi mubtada dan khobar dulu ya. Mubtada yaitu isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat, sedangkan khobar sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada tersebut, yaitu predikat. Menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam kitab An-Nahwu Al-Wadi, mubtada yaitu isim yang dirofakkan di awal jumlah, sedangkan khobar adalah isim yang membentuk jumlah bersama mubtada. Contohnya, Muhammadun Tabibun, Muhammad adalah seorang dokter. Dan Al-Ustadu Maridun, Ustad itu sakit. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pembagian mubtada dan khobar. Yuk kita simak. Yang pertama, mubtada. Nah, di sini mubtada dibagi menjadi dua macam, yaitu mubtada isim zohir dan mubtada isim domir. Pertama yaitu mubtada isim zohir. Nah, mubtada ini berupa isimnya zohir, yaitu nampak dan jelas. Nah, contohnya bisa dilihat Muhammadun Tabibun. Nah, isimnya zohir yaitu Muhammad. Muhammad adalah seorang dokter. Yang kedua yaitu mubtada isim domir, yaitu diganti dengan kata ganti orang atau domir. Di sini ada 12 macam domir, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Contohnya, ana qaimun dan nahnu qaimuna. Nah, di sini isimnya diganti, yaitu pakai isim domir, ana sama nahnu. Yang kedua yaitu pembagian khobar, di mana khobar dibagi menjadi dua bagian, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Nah, yang pertama yaitu khobar mufrad. Nah, khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula serupa jumlah atau sibih. Nah, yang dimaksud mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bilangan tunggal. Jadi yang dimaksud mufrad khobar pada khobar itu adalah satu kata. Contohnya, Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qa. Nah, untuk yang kedua, macam-macam dari khobar tadi, yaitu khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari jar majrur, zorob, fi'il, dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah serta mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Nah, untuk jar majrur di sini contohnya ada kalimat Zaidun fiddar, Zaid berada di dalam rumah. Nah, yang menjadi khobarnya ialah kalimat atau kata fiddar yang terdiri dari jar majrur. Nah, yang kedua yaitu contoh dari zorob. Contohnya Zaidun indaka, Zaid berada di sisimu. Nah, yang menjadi contoh khobarnya yaitu indaka, di mana ia adalah zorob makan atau tempat. Yang selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun mata abuhu, Zaid ayahnya telah meninggal. Nah, yang menjadi contoh khobarnya ialah kata mata abuhu, di mana ia terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang terakhir yaitu terdiri dari jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Artinya Zaid hamba perempuannya pergi. Yang menjadi contoh khobarnya ialah kata jariyatuhu zahibatun, di mana ia terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, teman-teman, pembahasan yang terakhir yaitu tentang hukum atau ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum dan ketentuan mubtada terlebih dahulu ya.
Nah, ketentuan yang pertama yaitu wajib rofa. Sekali tempo mubtada dibaca jar dengan menggunakan ba atau mim yang merupakan huruf jaidah. Dan dengan menggunakan ruba, yang mana ruba juga adalah huruf jar yang diserupakan dengan jaidah. Contohnya, bihasbikallah. Nah, di sini ba ini adalah huruf jar jaidah. Adapun lapad hasbinya dijarkan secara lapad dengan menggunakan huruf ba. Dan lapad hasbi berkedudukan rofa. Bahwasannya lapad tersebut menjadi mubtada. Adapun lafaz Allah menjadi khobarnya mubtada. Yang kedua yaitu wajib berupa isim ma'rifat dan berupa isim nakirah. Contohnya isim ma'rifat Muhammadur Rasulullah, dan contoh isim nakirah mufidah yaitu majlisul ilmi yungtafi'u bihi khairum min ibadati sab'ina sanah. Nah, yang ketiga yaitu boleh membuang mubtada bila menunjukkan suatu dalil. Contohnya seperti ucapan suratun anzalnaha dalam surat An-Nur. Nah, lapad surah menjadi khobar dari mubtada. Nah, kira-kira yang dibuang dari kata surah atau lapad surah itu hadihi. Nah, yang keempat yaitu wajib membuang mubtada. Nah, di sini ada 4 tempat yang wajib membuang mubtada. Yang pertama yaitu ketika menunjukkan jawab qasam. Kedua, ketika adanya khobar berupa masdar yang mengganti dari fi'ilnya. Yang ketiga, ketika ada khobar dikhususkan dengan menggunakan makna memuji atau mencela yang jatuh setelah lafadz nikmah dan bisa. Dan yang terakhir atau yang keempat, ketika asalnya mubtada berupa naat, maka diputus dari sifat kenaatannya selama menunjukkan makna memuji, mencela, ataupun kasih sayang. Nah, sesungguhnya hukum asal dari mubtada itu adalah mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khobarnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ketentuan untuk khobar. Nah, di sini hukum khobar ada beberapa di antaranya. Yang pertama, wajib meropakan atau memberi harokat domah pada khobar. Contohnya, anta karimun. Nah, karimun ini adalah khobar marfu, di mana disebabkan oleh mubtadanya. Nah, contohnya, Muhammadun Fadil. Nah, Fadil ini adalah nakiroh dan ia adalah khobar dari mubtada. Nah, yang ketiga, ketentuan khobar yaitu harus sesuai dengan mubtada dari segi mufrad atau tunggal, tasniyah, bentuk dua, ataupun jamak bentuk banyak. Contohnya, jika mubtadanya 1, tolibun, maka mubtadanya juga 1, mujtahidun. Nah, kalau 2, tolibani, mujtahidani. Nah, jika 3 atau bentuk jamak, berarti harus menyesuaikan juga ya. Tullabun, mujtahiduna. Tentuan yang terakhir buat khobar yaitu khobar boleh banyak atau beragam. Khobarnya boleh banyak, tetapi berbeda dengan mubtada. Mubtada hanya diperbolehkan 1 saja. Contohnya Muhammadun Zakiyun Fadlun. Nah, Muhammad itu mubtada. Nah, mubtadanya hanya 1 yaitu Muhammad, sedangkan khobar mubtadanya ada 2 yaitu Zakiyun sama Fadlun. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.